maka perbuatan kita akan salah terus. Contoh sederhana, suami istri ditanya, kenapa kok bapak selingkuh? Iya, habis. Karena istri saya tidak melayani saya dengan baik. Saya pulang dia masih bau dapur, bau udang, bau ikan. Siapa yang suka istri begitu? Mau tidur ngorok lagi gitu kan, dan berbagai macam. Dia mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya yang salah. Sehingga apa? Akhirnya dia berpikir perbuatannya yang salah itu wajar dan benar. Nah, sama dengan berbohong. Kalau kita berpikir berbohong demi kebaikan itu benar, ya kita akan melakukan itu. Padahal untuk berbuat baik, kita tidak harus berbohong. Jadi Ya. walaupun jujur tapi menyakitkan, itu Lebih baik. jujur ya. baik. Karena kalau kita berbohong kelihatannya enak untuk saat ini, tapi Ya. untuk jangka panjang kita akan problem. Karena kebohongan itu cenderung untuk terbongkar. Bukan cenderung, biasanya sih kemungkinan besar terbongkar. Kenapa? Pasti, ya. Karena kebohongan satu seringkali diikuti kebohongan yang lain. Contoh sederhana, suami pergi selingkuh nih, Iya. istri kan udah tahu, pulang, habis dari mana yang? Oh, dari mall. Bohong satu, ya kan? Iya. Ngapain di mall? Oh, jalan-jalan, makan. Dua, bohong, ya kan? Iya. Istrinya tanya lagi, sama siapa? Oh, sama Joko, sama Budi itu. Tiga, sudah bohong. Lihat, bohong terus kan dia kan? Padahal sama satu orang ya, dibilang Joko sama Budi, dia bilangnya. Enggak, padahal dia enggak ke mall, dia pergi selingkuh. Dia pergi selingkuh di hotel dengan simpanannya. Iya. Tapi ditanya istrinya seperti gitu. Kemana, ngapain, kemudian sama siapa gitu kan. Setelah itu dia berpikir, aduh kenapa aku bilang Joko sama Budi? Aku harus telepon Joko nih sama Budi nih. Jok, kalau misalkan istriku telepon kamu, tanya tadi kita ngapain, bilang aja ya kita ke mall makan. Nah, lihat bohongnya beruntut kan? Iya. 4, bukan hanya buat dirinya dia berbohong, ngajari orang juga berbohong. Nah, lebih parah nggak? Iya. Nah, lalu istrinya nih iseng, sengaja telepon Joko. Jok, tadi sama suamiku ya ke mall ya, makan ya? Iya, kata Joko. Wah, tambah Joko ikut berbohong. Terus, makan apa tadi Jok? Oh iya, tadi makan capcay kita. Tambah bohongnya lagi. Nah, pas selesai tutup, istrinya lagi masaknya kebetulan sama capcay. Enak mana Pak, capcay di sini sama capcay di mall. Tanpa sadar suaminya bilang, mana ada papa makan capcay di mall tadi. Orang papa makan ayam Kentucky, nah ketahuan kan? Iya. Kelihatannya mulus, tapi kebohongan itu selalu diikuti dan mudah sekali untuk ketahuan. Ya. Ya, mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya kita ingatkan buat pemirsa yang di rumah. Ya, pemirsa, mungkin malam hari ini Anda sedang mengalami permasalahan, Anda bisa menceritakan dengan mengirimkan SMS kepada kami di nomor mana, Ana? 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan semua SMS yang masuk kepada kami dijamin kerahasiaannya semuanya. Tadi Pak Susilo sempat menyinggung bahwa suami selingkuh. Kalau misalnya suami selingkuh, apakah dia harus berkata jujur sama istrinya? Kalau dia berkata jujur sama istrinya, dia takut diceraikan. Di satu sisi ketika dia tidak jujur, ada perasaan bersalah dalam suaminya. Itu gimana Pak Susilo? Nah, begini. Kalau kita berbicara tentang takut diceraikan, kalau kita nggak jujur kan rasa bersalah. Iya. Kalau nggak mau rasa bersalah gampang kok, jangan selingkuh. Iya. Kan gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita nggak mau diceraikan, gampang. Jangan selingkuh, setia saja kan gitu. Nah, tapi setiap kita melakukan kesalahan, itu pasti ada konsekuensinya, resikonya. Kita berpikir bahwa, waduh kalau aku ngaku pasti 100% istriku menceraikan aku. Menurut logika kita, kenyataannya ada beberapa keluarga yang saya lihat waktu suaminya melakukan kesalahan, dia mengaku istrinya tidak menceraikan, mengampuni. Memang sakit hati, terjadi cekcok besar, perang besar gitu kan ya, perang dunia ketiga gitu kan ya. Terjadi cekcok yang sangat besar. Nah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini. Setelah istrinya marah dan ternyata dapat bimbingan dan akhirnya istrinya mampu untuk mengampuni. Nah, oleh karena itu waktu istrinya mampu untuk mengampuni, akhirnya rumah tangganya ini pulih. Iya. Tidak selalu pengakuan jujur itu berujung pada pahit, walaupun di pikiran kita pahit. Nah, jadi makanya kita jangan berpikir apa yang kita pikirkan pahit belum tentu pahit gitu loh. Ya. Sekalipun itu pahit, kalau kita melakukan kesalahan kita harus berani merendahkan Jujur. hati, jujur dan memperbaiki rumah tangga, berkomitmen kembali untuk tidak selingkuh. Walaupun ada resikonya ya Pak Susilo Ya, ya. ingat waktu kita mengakui secara jujur,
Istri mungkin nggak bisa terima dalam waktu beberapa waktu, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Jangan Anda berkata, aku kan sudah jujur, kamu harus bisa ngampuni aku. Nggak bisa. Istri juga butuh proses, butuh waktu untuk dia bisa menerima kita kembali. Oleh karena itu lebih bagus mencegah daripada mengobatin. Iya, kata dokter. Iya. Kalau nggak mau terjadi hal seperti gitu, jangan selingkuh. Iya. Luar biasa. Jadi apa saja akibat-akibat dari ketidakjujuran itu sih sebetulnya? Ya, silakan ya. Kalau kita nggak jujur ya otomatis kita gimana sih, hati kita tenang nggak kalau kita nggak jujur? Mesti kita nggak tenang ya, merasa bersalah, takut ketahuan. Kalau ketahuan gimana nih? Apa yang harus aku lakukan? Mesti seperti itu. Itu sudah biasa ya, pasti ya, secara naluri kita pasti merasa seperti itu. Kita juga umpamanya kita nggak jujur ya, otomatis sebenarnya saya nggak jujur sama suami saya. Otomatis hubungan saya itu sudah nggak bisa enak gitu loh. Saya ngomong apa tuh rasanya semuanya itu saya batasin gitu loh. Takut kalau pas salah ngomong, keceplosan, itu mesti kita menjaga banget ya omongan kita. Ada batas ya. Terus juga secara nggak langsung juga masa depan, untuk yang kedepannya seperti apa. Jadi yang seperti tadi saya katakan, mungkin kebaikan kita selama sebulan tuh hilang dalam waktu 1 menit gitu loh, akibat kita nggak jujur. Dan juga menyakitin perasaan. Ya saya nggak jujur sama suami saya, otomatis saya percaya masih perasaannya kan tersakitin. Aduh, kok seperti ini. Saya pernah kapan hari ya, saya percaya sama satu orang, saya percaya banget. Saya percaya apapun dia lakukan, dia katakan saya percaya. Suatu kali secara nggak langsung saya tahu gitu loh kalau dia bohong, tapi dia nggak ngaku gitu. Dia nggak ngaku, enggak kok saya nggak bohong. Tapi setelah saya tanya, akhirnya dia ngaku. Ya kok saya bohong, rasanya saya tuh sakit banget. Saya bilang, aduh, saya tuh sudah percaya loh sama kamu, kok kamu bohong seperti itu, rasanya sakit. Jadi rasanya itu kepercayaan saya tuh sia-sia selama ini. Jadi saya ngerasa kalau kita nggak jujur, orang yang kita bohong itu masih sakit banget. Dan bagi dia untuk percaya kembali sama kita tuh nggak gampang loh, itu perlu waktu ya kan. Tenang, yang pasti bukan saya membohongi dia. Jujur. Tapi bohong itu menular ya Pak Susilo ya? Menular sekali. Yang seperti tadi, yang misalkan bohong pertama, kedua, dia harus nelfon Joko gitu kan. Jok, beritahu istriku kita ke mall dan segala macam. Dan yang lebih parahnya lagi, anak akan cenderung ngikut. Contoh sederhana yang biasa orang tua lakukan kepada anak. Ya, papa mama di sini kok, papa mama nggak keluar, kamu mandi dulu ya. Mandi langsung tinggal keluar. Kelihatannya kan ya sudah, biar anak nggak nangis saja kan. Padahal itu kebohongan demi kebohongan yang ditanamkan kepada anak, dan anak akan mempelajari dan mengikutinya. Akhirnya nggak percaya lagi ya sama orang tua ya. Janji sama anak misalkan, yuk kita jalan-jalan, ternyata hari H tidak ditepati, gitu kan. Itu mungkin itu bisa mengakibatkan anaknya nanti juga berbohong juga ya, Pak Susilo. Pasti jadi pembohong juga. Kenapa? Karena kecenderungan anak itu niru orang tua. Makanya kita dengan anak, sekalipun lebih bagus kita biarkan anak kita nangis daripada kita bohongi dia. Kalau dia nangis berarti dia belajar menerima kenyataan bahwa papanya, mamanya harus pergi kerja. Walaupun dia nangis gitu kan ya. Ya tentunya dengan pelukan dan kasih sayang dan penjelasan semua harus diberikan, sudah baru kita berangkat kerja. Tapi daripada kita membohongin dia, itu menyakitkan sebenarnya. Ya. Ini ada contoh sebuah kasus, ada seorang wanita yang akan mau menikah dengan pasangannya, dan maaf, wanita tersebut sudah tidak gadis gitu ya. Jadi apakah wanita ini harus jujur kepada calonnya itu sebelum menikah atau sesudah menikah? Soalnya kalau misalnya dia berkata jujur, takutnya nanti tidak jadi dinikahin. Tapi kalau misalnya setelah menikah, mungkin ada kemungkinan untuk diceraikan. Jadi mana yang lebih baik gitu? Ya, biar wanita yang menjawabnya. Karena saya laki-laki. Intinya ya kalau mau masuk ke pernikahan, jangan dimulai dengan satu kebohongan lagi gitu loh. Jadi belajar untuk jujur. Mungkin wanita itu kan pikir, kalau saya jujur sekarang nanti nggak jadi menikah. Tapi kan itu menurut dia aja ya, betul, menurut logika dia. Belum tentu realnya seperti itu. Siapa tahu si calon suami menerima, oh ya ini pasangan saya jujur di depan, oke lah terima dia padanya, itu lebih bisa kan seperti itu. Kadang-kadang kita terlalu ikut ke logika kita, aduh kemungkinan gini, dan logika kita kebanyakan hal-hal yang kadang-kadang yang nggak baik gitu ya. Jadi sampai kita takut melangkah untuk melakukan hal yang benar gitu.
Jadi menurut saya ya mending ngomong di awal, kalau memang mau merit oke, kalau nggak mau ya sudah, daripada sudah menikah karena masalah seperti ini terus cerai, waduh kan sayang gitu loh. Ya, terus mengapa kita harus jujur, Pak Susilo? Ya, yang pertama Tuhan cinta orang yang jujur. Iya. Yang kedua, waktu kita jujur itu membangun karakter dan integritas kita sendiri. Kita ini menjadi orang yang dapat dipercaya atau tidak tergantung apakah kita mau jujur atau tidak. Ketiga, kejujuran itu menyembuhkan diri kita dan menyembuhkan orang lain. Walaupun kelihatannya di depan sakit. Karena harus belajar menerima kesalahan kan. Iya. Tapi kejujuran itu bisa menyembuhkan luka hati kita dan menyembuhkan orang lain. Orang yang jujur, itu dia pasti dia percaya diri. Orang yang suka bohong, dia nggak akan pernah percaya diri. Percayalah. Jadi kalau misalkan seorang pembicara misalkan, dia sering bohong di belakang nih, apa yang dikatakan tidak dilakukan, apa yang dikatakan tidak dihidupi sama dia pasti nggak bisa menyampaikan nilai-nilainya dengan percaya diri dan dengan benar. Nah makanya orang hidup jujur itu merdeka. Tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan dalam hidupnya. Waktu dia sendirian, dia mau tidur, dia benar-benar tidur, dia tidak gelisah. Orang yang suka bohong, ambil contohlah penipu tidurnya pasti gelisah. Ya, mungkin kita ada SMS yang sudah masuk ya dari 5663. Saya ada masalah tapi saya malu untuk menceritakannya. Saya takut kalau orang tua saya nanti marah besar sama saya karena saya sekarang lagi mengandung 6 bulan di luar nikah. Oke, kalau itu Ana yang jawab mungkin. Ya, kasusnya gimana, sama Ana? seperti Ya, Ana, mirip sama Ana. Tapi kami mengucapkan terima kasih Anda sudah mengirimkan SMS. Betul. Terima kasih Anda sudah jujur. Kami percaya pasti semuanya ada jalan keluarnya. Ana, mungkin cerita? Ya dulu juga saya hamil di luar nikah. Untuk mengaku jujur pada orang tua itu sepertinya takut sekali ya, takut orang tua marah, kecewa atau mengusir kita atau apalah gitu ya, terlalu banyak pikiran, ketakutan yang menghantui Ana ya waktu itu. Tapi ya mau tidak mau ya kita harus mengakui dosa yang telah kita buat ya. Soalnya seperti ada peribahasa, ikan busuk ditutupi lama-lama ketahuan juga. Jadi apalagi hamil ya. Apalagi hamil gitu, daripada orang tua kita tahu dari orang lain, itu mungkin lebih menyakitkan bagi orang tua. Jadi lebih baik kita mengaku saja gitu. Walaupun orang tua mungkin awalnya akan kecewa, marah atau bagaimana, tapi orang tua pasti tetap mengasihi kita karena kita anaknya gitu. Ya, yang pasti pemirsa saya akan memberikan jawaban kepada Anda sesuai dengan yang dulu saya memberikan jawaban kepada Anda. Iya. Kenapa? Sama ya? Ya, sama. Karena sama kasus Ana kan juga dulu hamil di luar nikah. Waktu dia menyaksikan acara New Life, dia memberanikan diri untuk... Dulu pemirsa ya, Ana ya? Asli ya. Asli nggak, Ana? Asli loh. Ya, yang pasti begini, buat yang kirim SMS, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bereaksi dengan benar terhadap kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Yang kedua, jangan biarkan bayi itu tersiksa karena rasa bersalah Anda. Karena bahkan sebagian kalau anak-anak dulu mau digugurkan ya, Nek ya. Mau digugurkan dan segala macam. Tapi buatlah keputusan yang tepat. Kalau Anda bingung, saya tahu acara